Selamat pagi. Pagi, terima kasih Kak. Ya, oke teman-teman, Kak Ali Rido udah gabung ya. Halo Kak, selamat pagi Kak. Halo, halo Halo semuanya. pagi. Dengar Halo. ya, suaranya dengar ya. Iya dengar. Baik. Oke. Oke, selanjutnya topik selanjutnya kita akan membahas mengenai men, sorry sebentar. Membahas mengenai membuat konten carousel kekinian bersama Kak Ali Rido. Nah kebetulan nih Kak, kenalin Nindi. Aku Nindi. Ya, Kebetulan di dari kuliah sampai kerja sekarang ini urusannya mengenai membuat sebuah website dan aplikasi Android. Jadi selalu berhubungan dengan tampilan-tampilan carousel. Habis itu bisa kan Kak kita Nindi, bisa Kak ya. Nindi, maaf. Saya di sini kebetulan bahas tentang media sosial. Oh, media Eh, sosial. Iya, Oke, media maaf ya. sosial. Iya, iya, nggak Oh apa-apa, ya ya, sorry silakan. sorry sorry. Ah, ah, Berarti yang mengelola media sosial dari rencana konten hingga bikin caption yang menarik ya. betul, betul. Oke oke, silakan Kak. Oke, selamat siang Kak Nindi, teman-teman Iya. Sobat Cyber, dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk ikut kelas IDC Week di kelas grafis kali ini. Eh, saya boleh izin share screen ya? Eh, sudah ada share screen yang tampil? Oke, baik. Udah kelihatan ya share screen-nya ya? Halo, oke. Oke, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan membahas terkait pengelolaan media sosial, baik itu dari perencanaan, posting, dan mungkin akan sedikit banyak akan menjelaskan strategi-strateginya ya, yang sekiranya bisa nanti diimplementasikan oleh teman-teman di sini. Nah, sebelumnya kenalin, nama saya Ali Rido. Saya sebagai social media analis di Indonesia Baik, dan sebelumnya juga pernah bekerja di beberapa agensi dan juga startup. Jadi kalau misalkan ada yang ingin tahu lebih banyak atau misalkan ingin konsultasi dan segala macam ngobrol santai, bisa email ke yang sudah tertera di sini ya. Oke, kali ini kita udah masuk ke bahasan ke-6 dari 7 total kelas di grafis dan medsos kali ini. Jadi kita masuk untuk menjelaskan tentang media sosial seperti apa, rencana kontennya, bikin caption, dan juga mungkin ada beberapa strategi bagaimana nanti bisa menggain beberapa audiens atau followers. Itu mungkin akan dijelaskan beberapa di sini. Sebelumnya gini ya, mungkin bahasan yang akan saya sampaikan di sini beberapa teman-teman banyak yang sudah memahami atau tahu. Jadi kalaupun nanti butuh pertanyaan lebih banyak lagi atau yang di luar kasus yang saya sampaikan di sini, saya cukup terbuka karena kasus yang disampaikan di sini kurang lebih sebagai implementasi yang udah dilaksanakan di Indonesia Baik sendiri gitu loh. Jadi kan mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang kebutuhannya untuk personalnya, untuk organisasi atau komunitas gitu loh. Jadi mungkin treatmentnya akan sedikit berbeda. Oke, dari media sosial sebenarnya kalau secara umum pasti udah
udah tahu semua ya, dan pasti juga setidaknya akan menggunakan media sosial lah, apapun itu. Jadi kalau dalam KBBI dijelaskan secara bakunya, media sosial itu adalah halaman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Jadi kurang lebih ya nggak usah dijelasin lebih panjang lagi ya terkait media sosial itu seperti apa, karena pasti pengertian masing-masing dari teman-teman juga sudah sedikit banyak memahami. Nah, ini untuk data dan fakta terkait pengguna internet di Indonesia. Ini datanya di-grab pada bulan Januari 2020 kemarin oleh wearesocial.com. Ini adalah suatu komunitas atau organisasi yang memang fokus untuk mencari statistik terkait internet ataupun media sosial di dunia. Jadi populasi kita ini sekitar 272,1 juta orang, dan masyarakat urbannya itu kurang lebih ada 55%. Jadi kurang lebih setengah dari 272 itu. Jadi ada sekitar 150-an lah ya yang aktif di internet. Kemudian yang menggunakan mobile phone atau HP itu ada sekitar 338,2. Kenapa jumlahnya lebih banyak? Karena yang kita tahu satu orang biasanya nggak megang satu device gitu. Misalkan satu orang megang satu smartphone, kemudian ada lagi iPad gitu, atau mungkin tablet gitu. Jadi bisa jadi jumlahnya 2 kali lipat dibanding jumlah total populasinya. Kemudian internet usernya itu kurang lebih ada 175,4. Yang aktifnya itu sekitar 64% dari 175,4 juta tersebut. Sementara untuk sosial media usernya, untuk pengguna media sosialnya ada sekitar 160 juta. Berarti bisa dibilang dari 160 juta ke 272 itu kan tidak selisih terlalu banyak ya. Jadi mayoritas dari masyarakat Indonesia itu ya pasti bisa dibilang udah punya sosial media gitu. Dan ini udah jadi lifestyle, ya hidup, kebutuhan gitu. Bisa jadi juga akan menjadi kebutuhan primer gitu. Kemudian kalau dalam segi platform yang paling banyak digunakan dan paling aktif per Januari 2020 itu masih dikuasain oleh YouTube di pertama. Nah, YouTube ini sebagai media sosialnya, kemudian WhatsApp ini media sosial untuk isi messengernya. Yang ketiga Facebook, keempat Instagram, kelima Twitter. Jadi bisa dari 5 besar ini bisa dibilang adalah yang memungkinkan kita mendapatkan peluang lebih banyak di dunia digital gitu. Jadi kalau memang ingin aktif di media sosial atau ingin memulai bikin konten di media sosial, setidaknya dari 1 dari 5 besar ini udah dipakai oleh teman-teman gitu. Udah memahami juga bagaimana cara penggunaannya. Nah, media sosial apa sih yang udah teman-teman gunakan? Pasti udah macam-macam ya. Kalaupun nggak pakai IG, pasti Twitter ada yang pakai. Kalaupun nggak pakai Twitter, Facebook, sepertinya Facebook hampir semuanya pakai ya, meskipun udah ada jaring laba-labanya gitu. Udah nggak aktif kayak dulu gitu. Nah, sekarang kita akan coba mengeksplain sosial media berdasarkan bahasanya laptop ya. Jadi misalkan kita nge-grab dari 4 platform, karena 4 platform ini yang memang digunakan sebagai media sosial utama oleh Indonesia Baik. Ada Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Nah, kalau kita bahas tentang laptop, nah ini bisa dibaca. Kalau Instagram misalkan, Instagram kira-kira platformnya dibuat untuk apa sih gitu. Jadi kalau misalkan kita punya laptop atau ingin berjualan laptop, bisa jadi Instagram itu bisa dibuat seperti ini kira-kira. Inilah foto atau story koleksi laptop yang baru saja diluncurkan oleh brand ini gitu. Terus untuk di Twitter lebih ke ajakan gitu. Karena kan juga mengingat captionnya terbatas, dan juga Twitter itu kan
dinamis ya. Jadi kalau misalkan Instagram kita sehari satu kali posting dalam sehari aja untuk beberapa orang itu sepertinya udah agak berat gitu loh. Karena maksudnya platformnya bukan dibentuk untuk seperti itu. Tapi kalau di Twitter kan lebih dinamis. Kita misalkan mau nge-tweet dalam seharinya berpuluh-puluh kali pun tidak masalah gitu loh. Karena Twitter kan perubahan di feed-nya juga dinamis gitu dan selalu cepat berubah gitu, mengikuti dengan informasi yang ada. Terus lagi kalau di Facebook ya ini kembali lagi ya, Facebook dan Instagram ini mirip-mirip sebenarnya. Tapi kalau di Facebook ini kebanyakan ya orang suka share gitu atau segala macam. Jadi ketika misalkan ada orang yang misalkan si A share tentang produk laptop ini, terus kemudian nanti si B bilang, wah saya suka nih dengan produk laptop ini. Nah terus kalau di YouTube, karena memang YouTube ini platformnya mayoritas adalah video, otomatis bagaimana caranya laptop itu bisa dikenal. Jadi brand A ini kan mempunyai laptop baru atau keluaran baru gitu, produk baru. Gimana caranya untuk dikenal? Ya bikin reviewnya, bikin video gitu loh, bikin video spesifikasinya segala macam gitu. Tapi dari keempat platform ini sebenarnya bisa saling menguntungkan gitu loh. Jadi ketika misalkan kita posting di Instagram terkait laptop tersebut, karena di Instagram juga kan terbatas ya kalau mau bikin review atau apa gitu. Meskipun ada IGTV ya sebenarnya. Jadi mungkin bisa dipromosikan. Untuk melihat detail lebih lengkapnya bisa lihat reviewnya di YouTube gitu. Jadi saling berkesinambungan dan juga saling menguntungkan gitu. Jadi ketika misalkan orang follower di Instagram melihat pengen tahu gimana detailnya, terus dimasukin ke YouTube, otomatis kan nanti di YouTube videonya juga akan semakin bertambah gitu. Jadi fungsinya adalah seperti semacam promosi silang. Terus ini media sosial pendamping. Nah ini kembali lagi terkait media sosial utama atau media sosial pendamping itu kan nantinya tergantung masing-masing ya dari kebutuhan organisasi atau personal seperti apa. Cuma ini kurang lebih kalau media sosial pendampingnya seperti ini sih, kayak LinkedIn. Ini kan tahu LinkedIn itu seperti untuk mencari job seeker gitu segala macam. WhatsApp, Telegram, lebih ke instant messenger yang untuk call service-nya gitu, atau call center-nya. Terus untuk Spotify, maksudnya Spotify di sini tuh sebenarnya banyak ya yang seperti Spotify, kayak sekarang ada Apple Music gitu, terus ada YouTube Music gitu, dan juga ada beberapa platform musik lainnya. Dan sepertinya Spotify podcast gitu atau segala macamnya sekarang udah mulai hype lagi gitu, dan bisa jadi pilihan yang bagus. Jadi ketika misalkan kasusnya terkait laptop tadi, ya mungkin kita bisa ngobrolin tentang produk laptop itu di podcast gitu, sambil review gitu. Jadi misalkan ada teman di sini yang dagang punya produk laptop untuk diperjualbelikan, ya obrolin aja, coba di platform podcast yang bahasannya itu seperti review produk, tapi kayak ngundang ahlinya gitu. Meskipun ya tidak kelihatan orangnya, tetap podcast itu masih bisa jadi pilihan yang bagus gitu. Apalagi untuk masyarakat urban yang ya notabene maksudnya weekday Senin sampai Jumat kerja, terus waktunya di transportasi umum juga lumayan lama gitu. Jadi kalau males buka video atau segala macem, cukup mendengarkan podcast pun itu ya juga udah bagus gitu, menarik lah. Nah terus untuk karakteristik platform media sosial gitu, karakteristiknya beda-beda dari Facebook seperti apa. Yang Facebook ini yang ada video dan konten animasi, terus ada Instagram, foto beresolusi tinggi, kutipan, story. Terus kalau untuk Twitter ini lebih ke news gitu, blog post, GIF. Kalau YouTube video. Tapi sebenarnya makin ke sini
empat platform ini hampir memiliki fitur yang mirip-mirip gitu. Tapi tetap seperti Facebook atau Instagram pasti punya ciri khas gitu. Kayak contohnya di Instagram apa sih yang paling kita kenal gitu? Orang pasti nyebutnya Snapgram atau enggak Instastory. Kayaknya itu udah pakemnya Instagram banget gitu. Padahal di Facebook juga udah ada Facebook Story. Terus di YouTube yang baru-baru ini juga udah ada YouTube Story gitu. Kemudian di Twitter belum sih Story. Nah, kemudian yang lain contohnya apa? Seperti Live. Dulu yang platform yang bisa live itu nggak semuanya gitu. Dari keempat platform ini, yang baru memberi fitur live itu Twitter paling baru itu Twitter. Instagram, YouTube, Facebook itu udah duluan gitu. Tapi itu tadi sebisa mungkin kita juga harus paham kita mau bikin konten apa dulu nih. Kalau misalkan kita mau bikin konten yang bahasannya mayoritas video, ya udah coba fokuskan ke YouTube. Tapi kalau misalkan setengah-setengah nih, ada video, ada foto gitu, atau konten-konten lainnya, coba di Instagram. Jadi kembali lagi itu nantinya akan mengikuti keperluan user masing-masing. Terus selanjutnya terkait batasan-batasannya di platform media sosial itu seperti apa, platform itu. Jadi dari tulisan, gambar, video, tautan, semuanya sekarang udah bisa ngasih tautan ya, kalau di semua platform, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, ataupun YouTube. Cuma kalau di Instagram, kalau kita ngasih tautan di feed, di postingan feed, atau di story gitu, pasti nggak akan kebaca tautannya, kecuali kita sudah punya fitur swipe up di Instastory gitu. Tapi kalau yang lain ini udah punya. Terus kalau untuk gambar, hampir semuanya sudah mendukung ya, yang kayak JPG atau PNG gitu, udah mendukung semua lah. Video juga beberapa udah mendukung. Kemudian untuk ya caption segala macam pasti ada batasan-batasannya. Kayak misalkan di Facebook, sepertinya kalau di Facebook kita mau nulis banyak, kayak nulis cerpen juga kayaknya cukup ya di Facebook itu ya. Nah, tapi kalau di Instagram memang hampir sama kayak Facebook banyak, tapi tetap dia punya batasan juga. Di Instagram itu kurang lebih berapa ya? Belum tahu sih jumlah pastinya berapa, cuma yang jelas nggak sampai 63.000 karakter. Kalau di sini kan tulisannya 2.200 karakter ya. Mungkin sekarang juga bisa berubah gitu. Juga di Instagram itu ada batasan pemberi menulis ini tagar. Itu juga ada batasannya di Instagram. Kalau misalkan coba deh, kalau misalkan biasanya nulis 30 tagar dalam satu postingan, coba lebihin jadi 40. Biasanya dia nggak mau gitu. Jadi dia akan membiasakan dengan kebiasaan user. Twitter malah lebih ini lagi kan karakternya dibatasin lagi, yang tadinya awalnya 140 sekarang ditambah 2 kali lipat, tapi ya tetap dikit sih, 280 itu ya terlalu sedikit. Tapi di Twitter sekarang juga udah banyak fitur-fiturnya yang bisa memungkinkan kita untuk menulis banyak, seperti bikin thread gitu. Yang lagi in banget tuh kayak bikin thread, itu bisa dicoba juga. Nah kalau YouTube ya sebagaimana fungsinya, YouTube ini kan adalah platform video, otomatis ya durasi video itu sejauh ini sih ke YouTube masuk semua ya. Kayak misalkan masukin film ke YouTube ya bisa-bisa aja gitu. Waktu itu juga pernah saya lihat setelah misalkan ada acara semacam webinar atau apa itu ya, totalnya seharian dan itu menghabiskan waktu sekitar 8 atau 10 jam, itu masih bisa tayang kok di YouTube gitu loh. 10 jam itu masih bisa tayang gitu. Cuma kurang tahu apakah nantinya itu harus ada tambahan biaya, maksudnya ada ads yang dikhususkan agar bisa dapat durasi lebih panjang seperti apa. Tapi yang jelas keempat platform ini mirip-mirip kok gitu. Cuma memang kelebihan dan kekurangannya berbeda-beda gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman nih yang sering main Instagram atau Facebook
dan itu udah sering main insight-nya, atau mungkin Instagramnya udah dibuat kayak apa ya, kan biasanya tahu kan misalnya ada nama, habis itu bawahnya apakah ini organisasi apa atau segala macam. Jadi kan nanti dengan adanya fitur itu kita bisa lihat nih insight atau statistik Instagram kita tuh seperti apa gitu. Jadi ada 3 unsur utama, meskipun masih ada unsur yang lain ya. Cuma kenapa saya pilih 3 ini karena memang reach, impression, engagement atau RIE ini memang menjadi acuan utama sih dalam bermedia sosial, utamanya untuk yang tujuannya untuk membuat konten ini bisa menarik audiens gitu. Audiens itu belum tentu followers ya. Audiens itu bisa siapapun, baik itu followers kita atau misalkan orang-orang yang nggak follow kita gitu. Jadi kita coba mau ngomongin reach dulu deh. Ya kalau reach ini kita langsung contoh aja kali ya. Kalau teorinya ya seperti inilah kira-kira. Jadi kalau reach itu gini, misalkan saya mempunyai suatu konten yang udah saya iklankan di Instagram misalkan sebanyak 50 kali. Kemudian nanti ada nih 20 orang yang klik atau coba pengen tahu konten itu, akhirnya diklik. Kemudian nanti akan muncul reach yang diperoleh si A dari konten iklan tersebut sejumlah 20 gitu. Jadi reach ini menghitung berapa orang sih yang klik gitu, atau yang ketika scroll terus lihat konten kita cukup lama, nggak langsung scroll aja tapi dilihat gitu. Nah itu akan mempengaruhi jumlah reach gitu. Nah, reach dan impression sebenarnya mirip-mirip. Cuma kalau reach ini benar-benar dihitungnya adalah berdasarkan orang yang benar-benar melihat konten kita. Sedangkan kalau impression bisa dibilang adalah orang yang melihat konten kita, tapi ya itu tadi, konten kita pun nggak dilihat banget sama dia juga tetap dihitung gitu loh. Makanya kenapa reach dan impression ini jumlahnya selisihnya nggak terlalu banyak. Misalkan kita dapat reach 20. Nah, di impression kita juga bisa udah prediksi hitungannya berapa. Bisa jadi 40 atau 45. Jadi di reach itu misalkan kita dapat 20, impression itu pasti lebih banyak. Tapi selisihnya nggak banyak gitu loh. Bisa 2 kali lipatnya atau 2,5 kali lipatnya. Itu udah pasti, udah pakemnya seperti itu. Mau di Instagram, mau di Facebook, mau di Twitter atau YouTube, itu selalu segitu perhitungannya. Ya. Kemudian yang paling sering kita dengar kan engagement ya, engagement. Engagement ini kayak misalkan kita yang teman-teman mungkin di sini yang ada di korporat atau di perusahaan atau di komunitas yang pernah untuk mencoba cari endorser gitu. Pastikan yang dilihat, coba deh lihat si artis A ini engagementnya berapa sih gitu. Nah, sejauh ini kan kita belum tahu engagement itu apa sih sebenarnya engagement itu. Jadi engagement itu adalah secara sederhananya itu adalah komunikasi aktif 2 arah gitu. Jadi misalkan teman-teman ada yang posting di Instagram satu postingan, tapi ketika ada yang komen mentang-mentang akun gede, jadi mau balesin komen pun kayaknya enggak, biarin aja lah itu komen-komen biasa gitu. Padahal nggak apa-apa kok sesekali, misalkan dari ribuan komen nih yang dibalesin ya ada 20 gitu, nggak masalah gitu. Justru fungsinya engagement itu adalah ketika ada komentar atau misalkan ada like gitu, terus ada retweet segala macam atau repost, itu akan sangat berpengaruh gitu. Jadi kalaupun kita nanti punya akun, jangan buat akun kita itu seperti robot gitu loh. Maksudnya ya anggap aja misalkan saya nih sekarang beberapa kali megang akun Indonesia Baik gitu. Tapi jangan mikir Indonesia Baik itu ya robot aja, tapi mikirnya itu saya gitu. Itu Indonesia Baik itu adalah akun yang dikelola oleh manusia gitu. Jadi gimana caranya untuk bisa aktif? Ya ketika misalkan ada followers yang bertanya atau komen atau misalkan berupaya tanya melalui DM segala macam, ya kita tanggepin sebisa mungkin gitu.
Apalagi di Instagram. Di Instagram itu kan media untuk interaksinya kan banyak ya. Nggak cuma di kolom komentar gitu. DM ada, terus story sekarang ada Q&A. Ya banyak lah gitu. Jadi gimana caranya kita dapat engagement yang besar, engagement yang sesuai, ya kita harus benar-benar menggunakan akun kita seaktif mungkin. Tujuannya apa? Engagement ada gitu. Engagement ada adalah tujuannya untuk mengukur seberapa loyalnya, seberapa senangnya atau tertariknya para followers ke akun ini, sehingga nantinya ketika misalkan akun kita diajak kerjasama mungkin oleh beberapa pihak, itu juga mereka itu akan memperhitungkan apakah nanti promosinya bisa sampai atau tidak ya. Nah, terkait algoritma. Nah, kalau algoritma itu di media sosial ya sering berubah ya. Jadi saya nggak bisa bilang misalkan kalau di Instagram biar dapat followers banyak harus ngelakuin ini gitu. Kalau di Facebook harus seperti ini, di Twitter atau yang lainnya harus seperti ini. Ya mungkin untuk saat ini tuh akan berlaku, tapi perubahannya tuh selalu cepat mereka ini. Jadi misalkan di Instagram yang selalu muncul di feed teratas itu, kalau sebelumnya kan yang like-nya paling banyak gitu, kalau enggak yang postingan terbaru. Kalau sekarang tidak kan, kalau misalkan kita perhatikan, bisa jadi yang muncul di yang paling atas itu adalah akun yang besar dan itu baru posting, atau malah ada akun yang besar udah posting 7 jam yang lalu misalkan, terus teman-teman baru buka IG, dia tetap ada di feed teratas gitu. Padahal di bawahnya itu nanti misalkan di scroll ke bawah dia baru update semenit yang lalu, tapi dia nggak di atas gitu. Jadi perhitungannya selalu berubah. Tapi bagaimana caranya untuk maksudnya memanfaatkan momen seperti ini? Yaitu tadi kita harus tetap perhatikan reach engagement sama impression, itu tetap diperhatikan. Terus konsisten dalam bermedsos. Ya gimana ya? Maksudnya dalam bermedsos ya kita mau nggak mau harus bisa konsisten, continue gitu, nggak pernah bosan. Jadi misalkan ada yang baru membangun suatu akun dan itu masih sepi-sepi aja, ya harus cari tahu ada yang salah nggak nih. Misalkan kira-kira apa ya yang belum sesuai gitu. Jadi ada selalu evaluasi lah gitu. Konsisten itu perlu. Oke, gimana? Masih semangat gak nih teman-teman? Apa udah lapar? Ya mungkin dikit lagi ya. Kita udah masuk ke tahapan optimalisasi media sosialnya. Di tahapan optimalisasinya, ini akan lebih bahas ke teknisnya sih, teknis dasarnya, dan mungkin ada beberapa yang bisa nantinya teman-teman praktekkan. Jadi kalau udah otomatis ya untuk membuat suatu akun, atau sekarang udah punya akun nih, akun, tapi dirasa masih kurang optimal, mungkin hal-hal seperti ini bisa diperhatikan. Jadi contohnya, apakah akun yang teman-teman gunakan, username-nya udah cocok atau udah mudah diingat belum sih sesuai dengan kontennya gitu. Kayak misalkan Indonesia Baik, kasusnya di sini Indonesia Baik kan. Kenapa namanya Indonesia Baik ya? Kita mayoritas di dalamnya membahas tentang program-program pemerintah. Jadi maksudnya program-program pemerintah khususnya yang di dalam negeri ya gitu. Tapi ya nggak selalu program pemerintah. Kita juga punya edukasi informasi atau mungkin prestasi-prestasi tentang Indonesia gitu. Jadi harus disesuaikan. Kemudian profil picture-nya itu juga penting. Profil picture itu bisa diperhatikan dari segi warna, dari ini kan nantinya logonya seperti apa gitu. Jadi mungkin dari kelas-kelas yang sebelumnya nantinya bisa menjadi acuan ya terkait. Tadi kan ada kemarin udah ada teori warna, terus tadi barusan sebelum saya ada tipografi. Jadi mungkin akan bisa jadi patokan nanti bikin profil picture-nya seperti apa. Terus bionya dideskripsikan sesuai dengan tema yang dibahas gitu. Jangan bionya misalkan gak diisi gitu, atau bionya diisi sekeluar mulut aja atau sekeluar otak mikirnya apa langsung keluarin. Enggak. Jadi tetap harus ada
beberapa yang diperhatikan. Contohnya kayak di Instagram ataupun semua ya, Facebook ataupun Twitter, itu udah bisa masukin tagar, terus udah bisa mention gitu. Jadi misalkan punya akun tapi akun organisasi, jadi bisa sekalian promote atau personal branding, akun ini dibangun oleh siapa gitu. Jadi orang jadinya akan lebih tertarik gitu, akan lebih apa ya? Ternyata akun ini yang bikin si ini loh gitu. Jadi ayo kita follow gitu. Bisa jadi kan orang akan mikir seperti itu. Terus kemudian lengkapi informasi pendukung semacam email, website, nomor telepon, alamat dan lain-lain. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk verifikasi. Verifikasi macam-macam. Kalau di 3 platform ini, verifikasi itu kan ada tanda centang ya. Maksudnya ya itu sih saya bukan tujuan ya dapat tanda centang atau verified itu. Tapi setidaknya ketika kita memberi informasi pendukung yang sesuai, followers juga nggak takut gitu loh ketika follow. Apakah informasi ini disampaikan udah pasti valid gitu loh. Terus ini yang jalanin siapa sih Indonesia Baik itu? Apakah perorangan atau kementerian atau perusahaan mana sih gitu. Jadi orang sebelum follow pun pasti kan pengen tahu Indonesia Baik itu apa gitu. Jadi ya itu tadi harus dilengkapi dulu profilnya seperti apa. Terus yang kedua, jadwal post yang tepat. Nah, jadwal post ini saya nggak bisa bilang misalkan kalau di Instagram harus post jam segini biar rame atau segala macam. Nah, kalau mau gampangnya, kalau untuk pemain awal, kalau pengen dapat gain followers atau post yang kemungkinan akan dilihat orang banyak, coba postingnya ya di jam-jam yang orang sekiranya nggak sibuk-sibuk banget gitu, di weekday gitu ya. Misalkan jam 9 atau jam 10 baru nyampe tempat kerja, jam 12 sampai jam 13 istirahat gitu, atau jam 17 sampai jam 19 udah pulang atau sedang perjalanan pulang. Itu pakem paling umum ya. Tapi kalau untuk pakem lainnya terkait harinya, bagusnya saya postingnya hari apa, jam berapa, itu nanti harus dilihat dari statistik masing-masing gitu. Jadi misalkan ada teman-teman di sini yang udah bikin akun Instagram baru kemarin misalkan, minggu kemarin misalkan. Jadi harus dilihat di Instagram kan bisa dilihat ya insight-nya seperti apa. Kan bisa dilihat contohnya kayak misalkan ini hari Rabu nih. Kalau ini Indonesia Baik di 2 minggu yang lalu paling banyak orang aktifnya dan melihat kontennya itu di hari Rabu gitu. Nah, dan jamnya itu di jam 6 PM, maksudnya jam 18. Jadi antara jam 17 sampai jam 19 sampai jam 19 malam gitu loh. Jadi ini akan selalu berubah-berubah ya. Jadi belum tentu nanti minggu depan hari Rabu juga. Jadi bisa jadi hari Minggunya, hari Seninnya segala macam. Jadi itu tadi terkait jadwal post yang tepat harus cari tahu sendiri nantinya, harus di statistik atau dianalisisin sendiri gitu seperti apa. Jamnya juga sama. Nah, terkait yang selanjutnya adalah informasi yang up to date. Nah, ini yang perlu banget. Kalau punya akun yang bisa memberikan informasi up to date, itu bisa dibilang pasti akan cepat perkembangannya gitu. Tapi bagaimana sih mau cari informasi yang up to date, sementara sekarang media online juga banyak banget gitu loh, dan bermacam-macam gitu loh. Ada yang udah pemain lama, ada yang baru-baru banget gitu loh. Tapi ya ini mungkin beberapa strategi ya yang bisa dipakai gitu. Kalau dari saya pribadi, saya sih sering menggunakan 2 platform ini, baik itu dari Twitter atau Line Today gitu. Twitter, kita tahu sendiri Twitter informasinya benar-benar dinamis gitu. Ketika misalkan waktu COVID baru masuk ke Indonesia kemarin di awal Maret, kan benar-benar langsung trending topik segala macam gitu. Nah, terus kemudian banyak berita-berita yang muncul. Nah, kenapa nggak kita langsung cari aja, wah ini kayaknya bagus nih jadi bahasan, tapi terkait sumbernya harus diklarifikasi lagi. Karena nanti akun kan banyak banget ya, jadi harus klarifikasi lagi. Jadi fungsinya Twitter itu adalah untuk menggen ini informasi yang paling baru ini nih gitu. Atau kalau enggak, atau mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang masih main line gitu,
atau mungkin main Line tapi nggak aktif, cuma main Line Today-nya, ya ini bisa dicoba Line Today. Coba deh kalau misalkan pakai Line, setiap ada berita-berita baru atau berita update, dia akan langsung muncul di home screen kita kan, langsung ada notifikasi gitu. Jadi ini dua platform ini sebagai acuan aja, tapi untuk terkait sumbernya seperti apa, itu nanti dicari masing-masing dengan analisis dan riset yang akurat. Nah, terkait tampilannya menarik seperti apa? Ya otomatis ketika kita main sosmed, kita nggak mungkin main teks aja kan, pasti kita mainin grafis, mainin video gitu, intinya media lah gitu. Tapi apa sih yang sekiranya bisa dipakai? Ya kalau teman-teman yang udah bermain grafis atau sebelumnya udah ikut kelas yang lain ya, ada maksudnya kalau di PC, laptop atau desktop kan juga udah ada banyak aplikasi pengolah grafis atau video seperti yang ditampilkan di sini, ada Illustrator, Photoshop, Premiere atau After Effects. Tapi sekarang kan orang kayaknya kalau mau bikin apa-apa butuh cepet, kalau mau harus buka laptop dulu, takutnya lama gitu. Kenapa nggak kita fungsikan smartphone atau yang sering kita pegang, sering kita bersama kita itu jadiin sebagai tools. Sekarang banyak kok toolsnya gitu, kayak yang udah diajarin di kelas ini pakai Canva gitu, atau PixArt, foto, terus untuk video, untuk editor videonya pakai KineMaster atau InShot gitu. Jadi kenapa nggak kita coba pakai tools-tools sederhana ini? Toh ini juga powerful kok gitu. Kalau untuk gambar Canva ya nggak bisa, udah kan tadi udah kasih tutorialnya beberapa, dan cukup bagus kok gitu untuk bikin infografis atau quotes segala macam. Video KineMaster hampir fungsinya ya kalau menurut saya udah hampir kayak Premiere gitu. Cuma itu tadi butuh ketelatenan gitu, butuh belajar lagi mungkin, dan butuh menyesuaikan karena kan ukuran smartphone mungkin lebih kecil ya, harus disentuh-sentuh juga gitu. Itu aja sih. Nah, terus yang terpenting adalah caption. Untuk beberapa caption, kalau di Indonesia Baik itu udah ada pakemnya terkait caption. Jadi kita selalu menggunakan sapaan ke followers. Kita punya sapaannya Sohib gitu. Terus kemudian kalau di Instagram itu kita punya semacam pakemnya minimal atau bisa jadi maksimal ya, maksimal itu 2 paragraf pendek lah yang digunakan. Itu udah pakem. Terus yang selanjutnya adalah tagar, hashtag gitu. Hashtagnya juga harus sesuai. Kenapa selalu ada hashtag Indonesia Baik yang udah suka data gitu? Karena itu emang udah jadi ciri khas kami gitu. Tapi untuk hashtag akhirnya seperti layanan pernikahan, siap nikah, itu menyesuaikan dengan kontennya nanti. Nah, ini juga kalau yang di Twitter hampir sama. Cuma itu tadi karena Twitter singkat, otomatis kita harus bikin caption yang singkat dan langsung aja to the point, nggak usah terlalu banyak uraiannya. Toh nanti uraiannya kan juga udah dijelaskan pada gambar atau video yang ditampilkan kan. Gitu. Jadi terus yang paling sering dilupain untuk diperhatikan adalah mention atau tag gitu. Jadi kalau kita masih akun baru, mention atau tag beberapa akun terkait atau lembaga terkait itu penting loh gitu. Karena kalau konten kita menurut mereka bagus, mereka langsung bisa repost gitu. Dan ketika mereka repost, keuntungannya pasti ke kita juga. Meskipun mungkin nggak langsung nambah followers gitu. Tapi dari segi reach, impression, engagement, itu pasti akan nambah kok jumlahnya. Dan dari ketiga komponen itu, ketika orang cari tahu engagement atau reach-nya kita besar ya, pasti ya kita akan diperhitungkan dan bisa jadi akan jadi acuan ke depannya. Jadi kalaupun masih punya akun kecil nggak masalah gitu. Tapi itu tadi captionnya diperhatikan, terus mention, tag itu diperhatikan gitu. Nah, kalau ini untuk Facebook, kalau Facebook benar-benar yang tadi saya sampaikan karena dia karakternya bisa nyampe 60.000 karakter ya. Jadi ya udah kalau emang mau dibuat Facebook itu seperti artikel di captionnya nggak masalah gitu. Syukur-syukur kalau misalkan di sini upload YouTube di Facebook, tapi pengen masukin gimana caranya nanti video itu diupload di YouTube juga dan banyak view-nya. Ya udah masukin aja link YouTube di bawahnya gitu. Jadi ketika ada orang-orang yang lebih enak nonton video di YouTube, bisa nonton di YouTube gitu. Terus aktif berinteraksi dengan followers seperti yang udah saya sampaikan tadi. Interaksi itu penting. Jadi
apa ya, ketika ada yang komen atau reply gitu, jangan dibiarin aja. Toh kalaupun nggak punya jawaban yang menurut Sohib atau menurut admin, teman-teman jadi admin di sini gitu ya, bingung jawab apa, ya udah coba dipelintir-pelintir dulu aja. Maksudnya diajak bercanda dulu gitu. Toh kayak misalkan ada nih ya menurut saya sih ya, ini kontennya agak ini ya, takutnya malah membuat orang lain itu apa sih, kayak kontra lah gitu kan. Ada waktu itu mencoba untuk membuat konten terkait masker ya, penggunaan masker yang tepat atau perlunya masker. Terus tiba-tiba ada yang komen, saya merekomendasikan lepas masker Anda, itu media penyebar virus terampuh. Ini kan sebagai Indonesia Baik pasti ini media, hal seperti ini kan kontra gitu, dan bahaya kalau misalkan followers kita itu punya pemikiran seperti ini juga. Akhirnya ya kita coba untuk menggiring opini si komentator ini dari mana sih gitu, maksudnya apa, terus sumbernya dari mana gitu, kok bisa ngomong gitu. Tapi ternyata ketika sudah selesai ya dia ngomong tapi nggak bisa ngasih sumber gitu, dan ada followers lain yang nimpalin, yang maksudnya yang nanya juga, ini apa ini, maksudnya kok bahas-bahas begini gitu loh. Jadi bisa jadi satu komentar itu nantinya akan ada interaksi, meskipun di satu komentar ya, itu akan jadi interaksi biasanya yang menarik gitu. Jadi kalaupun ada komentar negatif, jangan mikir wah harus dihapus nih komentar negatif, nggak juga gitu. Harusnya ya udah kita coba kenapa selalu berpikiran seperti itu gitu. Jadi kita bisa nanya, terus habis itu kita juga bisa menganggapinya dengan santai, dengan bercanda gitu, dan menyesuaikan ya bahasa yang digunakan. Maksudnya kalau di Indonesia Baik ini kan kita kan menggunakan bahasanya kan menyesuaikan karena umur followersnya rata-rata di Indonesia Baik ini antara 18 sampai 24 tahun gitu loh. Jadi ya kita menyesuaikan bahasa yang digunakan. Ya meskipun EYD tapi ya tetap ada bahasa-bahasa ya, bahasa-bahasa slangnya sedikit lah gitu loh. Karena adminnya pun ya bukan orang tua gitu, masih muda-muda juga di sini. Kemudian yang selanjutnya ada semacam bikin challenge atau quiz. Nah, kalau bikin challenge ini sebenarnya mudah kok. Ya, kalau emang butuh harus ada hadiah, silahkan ada hadiah gitu. Tapi hadiahnya nggak harus wah gitu. Hadiah misalkan sekedar hadiah souvenir juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan mau bikin seru-seruan aja, kayak contohnya kayak Instastory ini, kayak bikin checklist kayak gini, kan maksudnya hal-hal seperti ini kan juga menarik followers ya. Jadinya mereka bisa ikutan, terus nanti mention Indonesia Baik, terus nanti repost lagi gitu loh. Jadi ya akun kita nggak gitu-gitu aja gitu loh. Jadi akun kita benar-benar aktif gitu loh. Dan kalau bisa dibuat konsisten. Jadi misalkan mau bikin kuisnya 1 minggu sekali, ya udah 1 minggu sekali terus-terusan. Terus kalau nggak 2 minggu atau sebulan sekali, ya nggak apa-apa, tapi konsisten gitu. Jadi ketika misalkan ada saatnya kuis, ada waktunya memang kuis, nanti followers akan nunggu-nunggu nih, wah kayaknya hari Jumat ini waktunya Indonesia Baik kuis nih gitu. Jadi udah bikin reminder sendiri. Itu bisa jadi salah satu untuk optimalisasi media sosialnya. Terus yang selanjutnya ini yang mungkin bisa jadi yang paling penting ya, analisis seperti yang saya sampaikan tadi. Di setiap media sosial, di Facebook, Instagram, Twitter, atau YouTube tuh pasti punya semacam analitik ya. Kalau di Facebook itu sama Instagram itu namanya Insight. Itu ada kok. Nanti kalau misalkan ada yang belum tahu, bisa coba diulik-ulik lagi Instagramnya, atau nanti coba tanya-tanya ke saya. Jadi nanti di sana kita bisa lihat gitu perkembangan akun kita selama seminggu itu seperti apa, sebulan seperti apa, per 3 bulan seperti apa, 6 bulan atau setahun itu juga ada. Jadi kita bisa manfaatkan ini, misalkan kok postingan tentang masker ini naik banget ya like-nya gitu. Kenapa nggak kita nanti minggu selanjutnya bikin masker, tentang maskernya kita banyakin gitu. Nah itu bisa jadi juga caranya. Di Twitter juga sama, ada di Twitter sama YouTube juga ada namanya analytics gitu. Dan ini semuanya free ya, maksudnya semua bisa diakses oleh siapapun tanpa perlu biaya tambahan gitu. Nah tapi kalau misalkan dari teman-teman ingin dapat data yang lebih praktis lagi, yang lebih lengkap lagi, all in one, nah mungkin bisa coba kayak Hotsuite, Keyhole, itu juga bisa dipakai. Jadi bisa langsung semua sosial media masuk di sini. Tapi kalau menurut saya kita manfaatkan
insight atau analitik yang disediakan oleh platform itu sendiri udah cukup kok gitu. Ya, yang penting kita rajin, misalkan per hari kita bikin laporan analisisnya atau enggak per minggu. Jadi untuk konten-konten selanjutnya kita udah punya strateginya nih. Kenapa misalkan nih ya ada yang kerja di media sekarang di sini atau organisasi, nanti bosnya nanya misalkan, kenapa sih kita harus bikin konten tentang masker lagi gitu misalkan. Oh ini Pak ada buktinya, masker dibanding sama konten tentang hand sanitizer misalkan, itu lebih banyak masker gitu. Jadi coba kita manfaatkan aja dulu sementara. Jadi itu bisa jadi strategi yang cukup mudah dan bisa diimplementasikan dengan ya maksudnya gampang lah gitu. Nah, dari kesekian itu bisa kita simpulkan ya untuk mengoptimalkan akun media sosial. Yang pertama adalah fokus konsisten, itu perlu. Meskipun akunnya baru atau misalkan like-nya masih segitu aja, nggak apa-apa, yang penting konsisten. Meskipun nggak sehari sekali posting, ya setidaknya seminggu sekali tetap ada postingan gitu. Tapi tetap konsisten. Kemudian sering berinovasi. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Fitur-fitur di platform media sosial itu akan selalu berkembang. Kayak dulu Instagram awal-awal mana ada Instastory-nya kan. Tapi ketika itu Instagram melihat kompetitornya, terutama waktu itu kompetitornya adalah Snapchat, dan tertarik, kenapa nggak saya coba bikin semacam Snapchat di Instagram gitu. Tapi malah akhirnya sekarang secara nggak langsung orang udah lebih banyak menggunakan Instastory dibanding Snapchat gitu. Nah itu tadi, makanya kita harus memahami platform media sosial itu seperti apa. Kemudian promosi silang, seperti yang saya sampaikan tadi. Misalkan teman-teman di sini mau main di 4 sosmed tadi, semuanya mau dimainin, nggak apa-apa gitu. Mau postingannya sama, nggak apa-apa. Untuk sementara nggak apa-apa. Tapi itu tadi ada promosi silangnya gitu. Jadi misalkan ketika posting video di YouTube, nanti kasih juga URL untuk video di Facebook. Di sini loh linknya gitu, dan sebaliknya. Di Instagram misalkan di story Instagram itu kan kita nggak bisa nyetel video panjang ya, maksudnya cuma 15 detik. Kalaupun bisa paling ya beda-beda story-nya gitu. Kenapa nggak kita pakai review 15 detik itu untuk kasih link ke platform lain atau YouTube atau Facebook dan segala macam. Jadi promosi silang itu perlu. Terus riset dan analisis. Dan analisis itu yang tadi yang saya sampaikan, manfaatkan insight-nya, manfaatkan analitiknya, itu yang perlu banget. Nah, yang terakhir belajar ke expertnya. Jadi ya namanya bermedia sosial, berstrategi media sosial itu nggak cukup kita mencoba-coba sendiri atau didak gitu. Nggak apa-apa sih, cuma tadi ada saatnya kita juga harus belajar ke yang lebih paham, yang lebih tahu, entah itu lewat webinar, entah itu ya nanti kalau misalkan keadaan ini udah normal kembali bisa ikut seminarnya, workshopnya segala macam. Karena ya itu tadi kita mencuri ilmunya, kita ngambil ilmu mereka gitu kan, yang bisa kita implementasikan ke platform kita. Nah ini yang terakhir ya, ini salah satu apa ya semacam quote sih yang cukup saya suka gitu. Jadi ada quote dari Riankannya ada seorang public figure lah dari Inggris. Dia bilang content is fire, social media is gasoline gitu. Jadi konten itu ya maksudnya konten itu bagus, konten itu apinya gitu. Terus gimana cara ngebakarnya? Ngebakarnya dia dengan sosial media. Percuma kita punya konten bagus, percuma kita punya konten animasi yang bagus banget, tapi kita mainin sosial medianya nggak tahu gimana caranya untuk mendapatkan view yang banyak, like yang banyak gitu loh. Ya kita harus tahu sosial media itu bisa diapain aja sih, strateginya apa gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang kontennya menurut teman-teman udah bagus, udah maksimal, tapi belum meningkat secara drastis atau segala macam. Jadi cobalah kita coba belajar sama-sama gitu loh. Cari tahu strateginya influencer yang udah sukses. Gak ada salahnya kok kita mencuri ilmunya gitu loh. Kalau nanti kan kita curi nggak langsung kita pakai plug, kita modifikasi lagi. Kalau untuk follower saya cocoknya nggak kayak gini deh, coba dimodif dikit gitu. Jadi itu tadi sih perlunya hal-hal seperti ini, memahami strategi sosial media dan lain-lain. Ya mungkin itu aja sih ya. Kalau untuk challenge-nya, nah sepertinya teman-teman Sobat Cyber juga udah
punya challenge yang nantinya di akhir kelas harus bikin konten terkait hari lahir Pancasila, hari anti narkoba, hari kemerdekaan. Nanti mungkin kalau udah jadi kontennya bisa di-share ke Instagram masing-masing kali ya. Terus nanti di tag atau di mention ke Indonesia Baik Sobat Cyber. Dan nanti dari tim Indonesia Baik akan mencoba mengambil 20 postingan yang akan direview, yang nantinya bisa mendapatkan bisa menjadi pemenang ya nantinya ya. Itu sih nanti cukup seperti ini ya. Nanti selebihnya bisa Q&A aja langsung untuk pertanyaannya seperti apa. Ya, mungkin Kak Nindi bisa melanjutkan. Oke, Kak Ali, terima kasih materinya yang disampaikan, sangat bermanfaat. Langsung aja, keburu udah siang. Ini baik. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Kak Ali. Yang pertama itu dari Kun Palupi, menanyakan dalam memposting konten, selain konsep dan tampilan yang ciamik, adakah strategi waktu-waktu tertentu yang pas untuk posting, dan bagaimana strategi pengelolaan medsos di platform YouTube, mengenai ide, perencanaan, waktu, posting video di YouTube, yang mana saat ini platform YouTube berubah menjadi platform bisnis dan algoritma YouTube berubah, terutama untuk YouTuber atau konten kreator baru. Gimana tuh, Kak? Ya, baik. Dari Kak siapa tadi pertanyaannya? Kak Kun Palupi. Oh ya, Kak Kun Palupi ya. Terkait best time atau waktu yang tepat. Tadi kan juga udah sempat saya singgung ya di presentasinya. Jadi kalau untuk secara umumnya kita manfaatkan di waktu-waktu luang masyarakat gitu loh. Maksudnya waktu luang itu adalah ketika bukan jam sibuknya. Kayak misalkan jam 9 sampai jam 10 pagi. Itu kan awal-awal kayaknya baru datang ke tempat kerja gitu loh. Jadi pasti kan kita nggak langsung fokus ke kerja. Kadang kan pengen refreshing dulu sebentar gitu. Kalau nggak nanti jam makan siang antara jam 12 sampai jam 1 siang. Dan lebih enak lagi ya manfaatkan di malam, nggak malam banget sih, mungkin di antara jam 17 sampai jam 19 atau 20 gitu. Karena di saat itu adalah waktu-waktu kita semua nih biasanya, ya kalau saya pribadi di waktu-waktu tersebut biasanya nggak terlalu sibuk sih gitu. Nah, tapi kembali lagi ya, terkait waktu itu harus dianalisis lagi, harus dicari, di riset lagi. Seperti misalkan ini kasusnya di Instagram. Di Instagram itu kan tadinya saya sebutkan ada tools insight ya di Instagram. Nah, coba dilihat di bagian di insight-nya itu nanti bisa dilihat followersnya Kak Palupi itu aktifnya kebanyakan hari apa sih gitu. Itu ada statistiknya kok nanti. Terus jamnya jam berapa gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi patokan di setiap minggunya gitu loh. Jadi nanti Kak Palupi setiap minggunya coba, misalnya minggu pertama nih, ternyata yang paling banyak aktifnya itu hari Rabu. Nah, coba di minggu kedua dianalisis lagi. Apakah sama hari Rabu? Biasanya sih beda ya, harusnya beda. Nah, tapi biasanya antara hari sama jam itu ada yang sama. Misalkan harinya beda, tapi biasanya jamnya sama. Misalkan harinya Rabu kemarin, jamnya antara jam 17 sampai jam 19. Nah, terus nanti minggu selanjutnya itu harinya beda, Senin. Tapi lihat deh, biasanya jamnya sama kok gitu. Jadi itu bisa jadi patokan patokan untuk masing-masing gitu loh. Karena itu tadi kita nggak tahu followers masing-masing personal atau lembaga, akun personal atau lembaga itu pasti beda-beda ya karakteristiknya ya. Ada yang followersnya orang-orang umur berapa gitu, pasti beda-beda. Makanya lihat di Insight aja. Terus kalau untuk YouTube ya, YouTube itu sebenarnya kalau untuk algoritmanya dari awal itu sebenarnya YouTube udah banyak berubah gitu loh. Selalu berubah sih memang sampai saat ini pun semenjak mengeluarkan YouTube Premium ya, dimana kalau YouTube yang biasa itu kan pasti banyak ads-nya segala macam gitu. Tapi kalau menurut saya sih perencanaan konten di YouTube itu sangat penting banget gitu. Karena kan YouTube menampilkan video gitu loh. Jadi benar-benar skenarionya, terus intinya isi kontennya, storyboard itu benar-benar perlu dipikirin banget gitu loh. Nah, jangan asal posting video atau posting konten yang orang banyak tertarik gitu loh. Padahal kan
bisa jadi orang lain tertarik dengan konten itu bukan karena kontennya, bisa jadi karena kreatornya gitu loh. Karena mungkin kebetulan yang bikin konten itu selebritis gitu loh, atau kemungkinan yang bikin konten itu orang yang ya emang udah bidangnya segala macam. Tapi kalau orang biasa mau bikin konten seperti apa? Sebenarnya sih kalau rencananya segala macam hampir sama aja ya. Semuanya butuh kayak semacam skenario, storyboard itu pasti perlu gitu loh. Tapi yang jelas sih konsisten. Jadi pengen mengambil tema apa dulu nih. Misalkan mau pengen tema tentang bahas food vlogger, maksudnya bahas makanan. Ya udah, makanan aja terus diisi gitu loh. Makanan aja terus diisi sampai nantinya si subscribernya itu paham kalau si Mbak Rupi ini ternyata ini ya expert di bidang food vlogger gitu loh. Jadi harus ada ciri, harus ada khas yang ditampilkan untuk menggait subscriber baru atau views baru gitu. Tapi ingat lagi ya, kita mau membuat konten, mau itu di YouTube, Instagram segala macam, jangan sampai tujuannya adalah untuk mencari bahasanya untuk mencari AdSense gitu loh. Ya itu AdSense itu penting. Nantinya itu akan jadi penghargaan atau apresiasi atas kerja keras kita. Tapi tujuan kita adalah kita memberi informasi gitu loh. Syukur-syukur informasinya itu informasi-informasi yang bermanfaat dan baik gitu loh. Jadi kita bikin konten jangan sampai punya apa ya mindset kita harus dapat AdSense banyak nantinya. Udah, maksudnya hal seperti itu tinggalin dulu. Yang penting kita bikin kontennya udah bagus, temanya udah sesuai. Hal-hal seperti itu pasti ngikutin kok. Mungkin itu sih Mbak Nindi. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Oke, terima kasih Kak Ali. Untuk pertanyaan kedua yaitu dari Kak Ayu Pratiwi. Menanyakan Kak, boleh tanya kalau untuk level perusahaan nih, baiknya posting sesering apa ya dilemanya? Kadang kalau posting kebanyakan kita kehilangan follower, tapi kalau jarang posting juga bisa kehilangan follower. Gimana tuh Kak? Ya, baik. Terkait perusahaan ini organisasi ya jatuhnya ya. Sebenarnya kalau perusahaan ini juga macam-macam. Dilihat dulu perusahaannya ini di bidang apa, terus budayanya seperti apa gitu. Kalau masalah posting berapa banyak seharinya, ya itu tadi emang harus dicoba dulu. Kayak Indonesia Baik nih ya, Indonesia Baik. Kita kan biasanya satu hari itu minimal ada 3 postingan, minimal 3 postingan, bisa lebih gitu loh. Tapi kenapa kok bisa kita nyimpulin mau ngambil 3 postingan per harinya? Itu kan nggak langsung, wah langsung 3 postingan. Enggak juga. Ya kita itu tadi, kita sehari coba bikin upload 1 postingan aja. Terus kita lihat nih di insight-nya atau di risetnya dan segala macamnya, di analitiknya. Orang-orang ternyata aktifnya jam segini loh gitu. Kenapa nggak kita coba kemungkinan yang lain? Jadi misalkan di jam makan siang kita kasih 1 postingan. Nanti ketika malam hari atau sore menjelang malam kita kasih 1 postingan. Berarti ada 2 postingan kan dari sana gitu. Nah, ya itu kembali lagi strategi sih. Nantinya kalau misalkan butuh berapa postingannya, kalau saran saya pribadi untuk perusahaan dicoba dulu 1 postingan per hari. Nah, dari 1 postingan per hari itu dilihat apakah banyak yang akses atau like atau intinya segala macam lah itu atau view gitu. Kalau ternyata nggak banyak, coba di jam lain, tapi tetap postingannya yang di jam 12 itu tetap ada, tapi ditambah nanti postingan jam 17 atau jam 18 misalkan, tetap ada. Tapi kalau misalkan masih ini kayak dirasa kurang lagi, coba lagi cari jam lain. Sampai misalkan dalam sebulan, itu nanti kan ada ritmenya ya, ada kelihatan kok statistiknya akan kelihatan. Ternyata postingan yang paling banyak itu jam segini. Akhirnya nanti diputuskan baik dari Mbak tadi yang nanya itu ya, sama mungkin bosnya atau siapanya yang di perusahaan itu, sepertinya kita harus coba bikin 2 postingan per hari deh gitu. Kenapa? Coba kasih alasannya. Jadi dalam sebulan itu ternyata begini loh yang nge-view atau yang like atau yang ngelihat konten kita itu ternyata segini gitu loh. Jadi mendingan kita bikin 2 postingan aja per harinya. Tapi itu tadi bisa berubah lagi di bulan berikutnya, tergantung gimana caranya kita selalu analisis, riset, inovasi gitu. Harus cari tahu. Itu sih paling. Oke, terima kasih Kak Ali. 1 pertanyaan lagi ya dari Kak Nisa Nur Hafiza. Menanyakan dalam instansi belum mengarah pada keseragaman desain konten publikasi, caranya menyiasati agar konten tetap seragam dan terbranding dengan baik bagaimana Kak?
Boleh diulang, maaf. Menanyakan dalam sebuah instansi belum mengarah pada keseragaman desain konten publikasi. Caranya untuk menyiasati agar konten tetap seragam dan terbranding dengan baik bagaimana? Baik, ya instansi itu kan memang macam-macam ya, bidangnya juga macam-macam, dan kadang yang dibahas di instansi pun juga nggak melulu tentang pekerjaan di instansi tersebut gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih, kalau memang mau menyeragamkan, paling awal pasti dari temanya dulu. Mau fokus membahas apa? Kayak misalkan di Indonesia Baik. Indonesia Baik itu nggak cuma membahas program pemerintah aja ya. Maksudnya kita juga ada kok edukasi informasi, terus ada juga tentang Indonesia atau informasi-informasi ringan yang lainnya itu ada gitu loh. Meskipun kita di bawah Kemenkominfo ya, maksudnya di bawah Kominfo, tapi bukan berarti kita fokusnya di program pemerintah aja, tidak juga gitu loh. Karena kita juga menyesuaikan followers kita itu butuhnya apa aja. Jadi lebih baik temanya dulu diseragamkan. Mau bahasnya tema apa aja. Nggak harus satu kok. Misalkan ada 2 atau 3, nggak apa-apa. Terus yang kedua, dalam segi desain layout, ya sebenarnya kalau desain layout itu kan gimana ya? Sebenarnya kalau desain layout segala macam itu kita juga harus melihat bagaimana kebutuhannya. Kalau emang mau paling simple, coba aja bikin kayak di Indonesia Baik. Kalau di Indonesia Baik itu kan selalu punya apa ya, patokan gitu. Kalau desainnya itu ada logo Indonesia Baiknya, terus nanti ada pokoknya ada khasnya lah gitu, entah itu dari logo yang ditampilkan, entah itu dari warna yang digunakan gitu. Terus apakah mau pakai apa namanya animasi terus, atau misalkan pakai gambar realistis atau seperti apa, itu juga harus dipikirin juga gitu, seperti apa. Itu mungkin pertanyaan seperti itu sih ya, bisa dijawabnya Mbak Nini. Oke. Satu pertanyaan terakhir dari saya ini Kak. Tadi membahas tentang personal branding ya. Kebetulan personal branding itu ada karakter, konten, dan konsistensi ya. Nah ini yang paling sulit nih konsisten nih Kak. Gimana caranya buat kita bisa terus konsisten nih bikin konten di Instagram, di semua platform yang ada di media sosial sekarang. Menurut Kakak gimana nih? Ya, konsisten tuh kayaknya emang di mana-mana ya. Misalnya kita memang kayaknya emang harus benar-benar bisa nakalin lah ya, gimana caranya harus konsisten gitu. Cuma kalau membangun sebuah akun, ya mau nggak mau emang harus konsisten. Mungkin di hari pertama, minggu pertama, bahkan bisa jadi tahun pertama, ya hasilnya akan seperti itu aja gitu. Itulah kenapa konsisten itu juga harus dibarengin dengan inovasi gitu. Jadi kita harus paham, misalkan fokus di Instagram, mau fokus di Instagram aja nih, ya udah kita harus tahu Instagram ini punya fitur apa aja sih yang bisa digunakan. Terus karakteristik followers Instagram itu seperti apa. Itu yang harus selalu diperbarui gitu loh. Jadi kita bermedsos itu nggak cuma bikin konten, posting, udah selesai, tungguin like atau tungguin komen, nggak gitu loh. Ya itu tadi, perlu adanya inovasi. Kita harus paham karakteristiknya seperti apa, terus algoritma berubahnya itu seperti apa. Sebenarnya nggak harus paham banget algoritma Instagram atau sosial media lain itu seperti apa banget, secara detail tuh nggak usah sih. Yang penting adalah kita konsisten misalkan bikin kuis nih, paling simple ya. Misalkan kuis seminggu sekali, entar seminggu sekali deh gue bikin kuis gitu. Saya bikin kuis, tapi ternyata minggu selanjutnya malas nggak bikin kuis yang ikutan sepi gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa bikin aja terus gitu. Terus apalagi kalau bikin video di YouTube ya, mungkin untuk beberapa orang, aduh mager banget bikin video, yang nonton nggak ada view-nya minggu kemarin cuma 3, sekarang nambah 1 jadi 4 gitu loh. Jadi maksudnya ya gitu-gitu, tapi padahal kan sebenarnya kita nggak pernah tahu, berarti kan ada yang salah ya dari cara kita posting, atau mungkin kita ngasih captionnya atau ngasih videonya
kurang menarik gitu, atau editingnya kurang wah gitu. Jadi jangan berhenti berinovasi. Terus yang terakhir adalah belajar. Maksudnya belajar itu adalah belajar ke expertnya. Atau enggak, kalau emang nggak bisa belajar secara langsung workshop atau webinar atau segala macam, contoh gitu loh, curi ilmunya gitu. Kayak misalkan teman-teman di sini ada yang punya influencer favorit, misalkan si A, ya si A ya, si A punya, terus nanti misalkan saya pengen coba kayak si A deh, cara-caranya saya ikutin, tapi jangan plek diikutin, dimodif. Tapi kayaknya kalau misalnya kayak gini doang kurang asik deh gitu. Ya udah dimodif dengan cara influencer yang lain seperti apa untuk menggait viewers atau menggait subscriber itu seperti apa. Jadi ATM tuh masih perlu sih, amati, tiru, modifikasi. Itu cara belajar yang paling simple yang kita semua di era sekarang pasti gampang banget untuk mempelajarin hal seperti itu. Itu sih paling Mbak Nindi. Oke. Terima kasih Kak Ali atas waktunya, atas materinya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak. Sama-sama. Berhubung sekarang sudah siang, dan nanti kita lanjut kembali pukul 1 siang. Terima kasih Kak Ali, terima kasih Kak Devin atas materi yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk semua teman-teman dan bisa diterapkan di dunia nyata dan disalurkan ke dunia maya. Terima kasih, sampai jumpa nanti jam 1. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Trial. 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 Trial.
trial, 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 trial,